Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdin dari kelas P3 ya, dengan NIM 200209501057. Pada kesempatan kali ini untuk menuntaskan sebuah tugas dari mata kuliah komunikasi data, maka saya akan mempresentasikan tentang spread spectrum. Berikut adalah poin penting dalam presentasi ini. Yang pertama adalah konsep dasar spread spectrum, jenis-jenis spread spectrum, keuntungan spread spectrum, dan kelemahan dan tantangan. Yang pertama ialah pengertian. Spread spektrum adalah sebuah teknologi transmisi data yang dirancang untuk memperluas jangkauan spektrum frekuensi yang digunakan dalam pengiriman sinyal. Dalam sistem spread spektrum, sinyal informasi diacak secara acak dengan menggunakan sebuah kode khusus, sehingga sinyal ini menyebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia, bukan hanya pada satu frekuensi saja seperti pada sistem komunikasi tradisional. Kemudian konsep dasarnya ialah teknologi spread spektrum bekerja dengan cara menyebarkan sinyal informasi di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia menggunakan kode khusus. Proses ini dilakukan dengan memodulasi data digital dan ingin dikirim menggunakan suatu bentuk sinyal tertentu yang disebut sebagai sekuens kode atau kode sekuensial. Kemudian jenis-jenis spread spectrum dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama direct sequence spread spectrum atau DSSS, kemudian frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS, dan chirp spread spectrum CSS. Kemudian direct sequence spread spectrum pada langkah selanjutnya maka akan saya singkat menjadi DSSS, merupakan jenis spread spectrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Jadi maksudnya teknologi DSS ini sudah diterapkan pada semua perangkat LAN nirkabel yang sudah kita kenal dan berada di pasaran saat ini. Metode pengiriman data dari DSSS sendiri yaitu berada pada set frekuensi 22 MHz. Kemudian frekuensi hopping spread spectrum, yang dimana dalam pengucapan selanjutnya akan saya sebut sebagai VHSS. VHSS melibatkan perubahan frekuensi pengiriman sinyal secara periodik dengan menggunakan urutan yang telah ditentukan. Sinyal informasi dikirimkan melalui saluran frekuensi yang berbeda dalam urutan yang teratur dan diikuti oleh penerima untuk mendapatkan sinyal yang tepat. Kemudian CSS atau chirp spread spectrum melibatkan perubahan frekuensi sinyal secara linear atau berkelanjutan dalam suatu rentang tertentu seiring dengan waktu. Proses ini menghasilkan sinyal yang memiliki pola frekuensi yang dikenal sebagai chirp, yaitu sinyal dengan frekuensi yang meningkat atau menurun secara linear seiring waktu berjalan. Dalam CSS, sinyal informasi yang ingin dikirim dimodulasi menggunakan chirp sebagai pembawa. Frekuensi sinyal chirp diperluas secara bertahap atau diperkecil dalam rentang frekuensi yang ditentukan. Proses ini menghasilkan sinyal yang menyebar di seluruh spektrum frekuensi yang digunakan. Pada penerima, sinyal chirp diterima dan diproses untuk mendapatkan kembali sinyal informasi yang asli. Adapun keuntungan dari spread spectrum, yang pertama ialah keamanannya. Keamanan spread spectrum dapat dikatakan tinggi, yang dimana dapat meningkatkan keamanan komunikasi karena sinyal informasi yang dikirimkan disebar di seluruh spektrum frekuensi. Hal ini membuat sinyal sulit dideteksi atau diintersepsi oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ketahanan terhadap intervensi. Dengan menyebar di seluruh spektrum frekuensi, spread spectrum dapat mengatasi intervensi dari sumber-sumber lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Kemudian selanjutnya ialah kapasitas saluran yang tinggi. Dalam spread spectrum, sinyal informasi dikodekan menggunakan kode sekuensial. Kode ini memperluas atau mengacak sinyal di seluruh spektrum frekuensi, menghasilkan penggunaan bandwidth yang lebih luas. Kemudian adalah redundansi. Dalam spread spectrum, data informasi dikodekan dengan kode sekuensial yang panjang. Kode ini menghasilkan redundansi dalam sinyal yang dikirimkan. Kemudian redundansi ini membantu dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan transmisi. Kemudian selanjutnya adalah koeksistensi dengan sistem lain. Karena sinyal spread spectrum menyebar di seluruh spektrum frekuensi dan menggunakan teknik pengkodean yang unik, sistem spread spectrum memiliki kemampuan untuk berkoeksistensi dengan sistem lain. Resistensi terhadap pencerminan dan pantulan spread spectrum memiliki resistensi yang baik terhadap fenomena multi-path fading, di mana sinyal mencapai penerima melalui jalur yang berbeda dan mengalami pantulan atau pencerminan. Kemudian selanjutnya ialah kelemahan. Kelemahan dari spread spectrum, yang pertama ialah biaya. Implementasi spread spectrum memerlukan komponen tambahan seperti generator sinyal dan penerima yang cukup mahal.
Hal ini membuat biaya implementasi spread spektrum relatif lebih tinggi dibandingkan teknologi nirkabel lainnya. Kemudian berikutnya ya, kompleksitas teknologi spread spektrum memerlukan peralatan yang lebih kompleks untuk pengkodean dan pemrosesan sinyal. Selain itu, implementasi spread spektrum memerlukan penanganan data yang lebih rumit dan lebih lambat dibandingkan teknologi nirkabel lainnya. Selanjutnya lihat ketersediaan spektrum. Teknologi spread spektrum membutuhkan akses ke spektrum frekuensi yang luas, namun spektrum frekuensi yang tersedia terbatas dan dibagi-bagi oleh berbagai aplikasi, sehingga tidak semua aplikasi dapat menggunakan frekuensi yang sama tanpa saling mengganggu. Berikutnya ialah performa. Performa sistem spread spektrum sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti interferensi dan jarak antara transmitter dan receiver. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan kualitas sinyal dan kehilangan informasi. Baiklah, itulah tadi presentasi saya terhadap mata kuliah komunikasi data dengan materi spread spektrum. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.